Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 Biomimikry TPB 50. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai lensa optik berdasarkan sutra dragline laba-laba kaki panjang. Sebelum kita masuk ke materi, ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Mari saya kenalkan terlebih dahulu ke anggota kelompok saya, dimulai dari saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvin Yoga Kusuma dengan NIM 1211414 dari TPB 50. Perkenalkan, nama saya Martin Lutfi Sunggu dengan NIM 121140144 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Alsa Maira Syahrani, NIM 121220125, kelas TPB 50. Saya adalah Margaret Beruginting, NIM 121220135, TPB 50, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Febian Kasih Nugraha Rahman. Saya dari TPB 50 dengan NIM 121220145. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Nararia Farestama dengan NIM 121140134 dari TPB 50. Pertama-tama pendahuluan. Tahukah kalian apa itu mikroskop? Mikroskop adalah alat laboratorium yang biasanya digunakan dalam mengamati objek berukuran kecil yang tidak tampak oleh mata telanjang, seperti bakteri ataupun organisme lainnya. Biasanya, mikroskop yang digunakan berupa mikroskop optik atau mikroskop elektron yang memiliki perbesaran yang cukup untuk digunakan. Namun, jenis mikroskop ini memiliki batas ukuran objek yang dapat diamati. Sifat dasar cahaya mencegah mereka untuk bisa mengamati organisme yang lebih kecil dari bakteri terkecil yang pernah diamati. Untungnya, ada cara lain yang dapat digunakan menggunakan lensa super yang memungkinkan ilmuwan untuk mengamati objek yang lebih kecil lagi. Tapi, lensa super ini sangat sulit dan mahal untuk dimanufaktur. Namun sekarang, peneliti telah datang dengan solusi yang lebih mudah, murah, serta natural, yakni lensa super yang terbuat dari sutra laba-laba. Di pembahasan sebelumnya kan sudah dijelasin bahwa mikroskop ini mempunyai keterbatasan untuk melihat benda-benda yang berukuran nano atau yang sangat kecil. Nah, sehingga peneliti membuat lensa super yang terbuat dari sutra laba-laba. Nah, peneliti ini ternyata menggunakan prinsip biomimikri. Ya, biomimikri. Biomimikri adalah proses berinovasi dengan mempelajari dan meniru bentuk, proses, dan ekosistem yang ada di alam untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Nah, konsep ini diterapkan di berbagai bidang. Ternyata punya manfaatnya juga nih di bidang arsitektur, medis, transportasi, mesin, dan masih banyak lagi deh. Nah, tujuan dari biomimikri ini adalah untuk membuat satu inovasi yang dapat menyelesaikan satu permasalahan yang ada dengan mengamati serta meniru alam yang sudah terbukti bertahan ujian waktu. Nah, banyak loh contoh-contohnya yang sudah diciptakan, seperti kereta api Shinkansen yang ada di Jepang, baju renang yang berdasarkan kulit hiu, dan tentunya topik video ini yaitu lensa optik berdasarkan sutra dragline dari laba-laba kaki panjang. Nah, untuk topik selanjutnya kita akan membahas Porcus palaeonioides. Apa sih itu? Kayaknya kata-katanya susah deh diomongin. Nah, ini termasuk jenis laba-laba yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Porcus palaeonioides atau dikenal sebagai laba-laba kaki panjang seperti yang kita lihat di gambar. Laba-laba ini berasal dari famili Paucidae. Laba-laba ini juga dikenal sebagai laba-laba tengkorak dikarenakan cephalothoraxnya menyerupai tengkorak manusia. Cephalothoraxnya berada di dekat kepalanya. Selanjutnya yaitu
Sutra dragline dari laba-laba ini digunakan untuk membuat lensa optik. Adapun mengapa kita menggunakan sutra laba-laba adalah karena karakteristik yang dimilikinya berupa elastisitas yang tinggi, ketangguhan yang besar, dan kekuatan tarikan yang kuat. Sutra laba-laba yang pada pembuatan lensa optik ini berasal dari laba-laba kaki panjang, Focus palaeognathes, dikarenakan memiliki homogenitas dan sifat mekanis yang lebih unggul dari serat sintesis yang ada. Pembahasan selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari pembuatan poster biomimikri ini sendiri adalah memberikan solusi atau informasi untuk membuat lensa optik biconvex jenis baru yang biokompatibel berskala nano yang bisa digunakan untuk mengamati virus dan bagian dalam jaringan biologi. Metode pertama yang digunakan adalah laba-laba kaki panjang. Laba-laba kaki panjang digunakan untuk menghasilkan selai sutra dari kelenjar ampula utama, serta sutra yang kuat dan tebal membuat penanganannya lebih mudah. Sutra dragline dikumpulkan di bawah kondisi kecepatan menggulung, kelembapan, dan temperatur yang teratur. Proses tersebut menghasilkan serat sutra yang memiliki permukaan halus, penampang lingkar, dan karakter material yang seragam. Setelah proses menggulung selesai, sutra dragline sepanjang 7 cm dijepit dengan ketegangan yang sama ketika proses penggulungan di kedua ujung gundukan khusus. Selanjutnya, lilin parafin ditempatkan pada serat sutra, dan resin fotokurable diteteskan pada permukaan sutra. Dikarenakan lilin parafin yang digunakan, bentuk serat sutra berubah seiring dengan resin mulai memadat di satu arah dan membentuk kubah di sepanjang sutra. Setelahnya, serat sutra dengan kubah dimasukkan ke dalam oven ultraviolet untuk proses kering. Metode terakhir yaitu D. Serat sutra dengan lensa kubah padat didapatkan setelah proses curing secara statis selama 12 detik. Materi terakhir dan sekaligus menjadi akhir dari presentasi kali ini yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat teman-teman ambil dari presentasi ini yaitu menjelaskan apa itu biomimikri dan juga tujuan dari penemuan biomimikri pada lensa optik. Biomimikri itu sendiri merupakan metode penyelesaian masalah dengan cara meniru desain, proses, dan perilaku makhluk hidup yang ada di alam. Biomimikri pada lensa optik berdasarkan sutra dragline laba-laba kaki panjang dapat menjadi solusi dari masalah resolusi lensa optik yang sebelumnya menjadi penghambat dalam penelitian. Kami ingin menunjukkan superlens alami dari sekitar kita, sehingga setiap orang dapat mengaksesnya dan mempermudah penelitian. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.